Pemerintah melalui Kemendikdasmen meluncurkan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya Muhammad Abdullah Van Faisa, guru Sekolah Khusus Negeri 01 Lebak, akan membagikan praktek baik tentang bagaimana menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat pada anak-anak berkebutuhan khusus. Bagaimana cara saya melaksanakannya? Mari kita saksikan video berikut ini. Anak berkebutuhan khusus memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak pada umumnya di Indonesia. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat merupakan salah satu program pemerintah melalui Kemendikdasmen untuk membangun pondasi anak bangsa yang cerdas, sehat, dan berkarakter kuat guna mewujudkan generasi emas tahun 2045. 1 dekade menjadi guru sekolah khusus merupakan pencapaian yang sangat luar biasa bagi saya. Berasal dari lulusan pendidikan luar biasa yang mengharuskan mampu mengajar semua jenis kekhususan anak, maka saya diberikan tugas mengajar yang bervariasi sesuai dengan kondisi di sekolah. Saya pernah mengajar untuk siswa tunagrahita kelas atas, kemudian mengajar siswa tunarungu kelas dasar. Adapun situasi lainnya yang saya hadapi di kelas adalah beberapa murid yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dikarenakan beberapa alasan. Contohnya siswa tunagrahita Down Syndrome yang bernama Muhammad Amin. Menurut keterangan orang tuanya, Amin yang menderita kelainan jantung sehingga ia tidak bisa masuk sekolah. Selain itu, jarak dari rumah ke sekolah sejauh 10 km dan membutuhkan waktu perjalanan selama 30 menit. Rumah Amin berada di perbatasan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang. Jalan ke rumahnya merupakan jalan desa yang jauh dari jalan raya. Kemudian jalannya juga jelek, belum beraspal, banyak lobang, dan ketika hujan turun maka air akan menggenangi jalan tersebut. Siswa kedua yang tidak bisa masuk sekolah secara rutin adalah Nailah. Jarak rumahnya ke sekolah sekitar 10 km. Tersedia angkutan umum dengan ongkos lebih kurang 10.000 untuk sekali perjalanan. Kemudian siswa yang ketiga adalah Gilang. Gilang juga merupakan anak ke-6 dari 6 bersaudara dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sehingga orang tua Gilang secara langsung menyampaikan melalui WhatsApp kepada saya bahwa Gilang tidak bisa belajar untuk sementara waktu ke sekolah. Beberapa aksi yang telah saya laksanakan diantaranya: 1. Mengidentifikasi setiap karakteristik anak didik saya sehingga untuk melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, maka saya membuat program pembelajaran individual. Kedua, berkolaborasi dengan orang tua dalam melaksanakan program pembelajaran individual, pembelajaran mendalam yang telah dibuat sebelumnya. Mengingat anak kelas 1 dan 2 masih membutuhkan bantuan orang tua mereka dalam melaksanakan pembiasaan tersebut. Yang ketiga, saya membagi aktivitas pembelajaran menjadi 2. Yang pertama, saya mengajarkan tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat pada siswa saya yang datang ke sekolah. Kegiatan yang saya lakukan diantaranya adalah senam anak Indonesia hebat. Anak didik saya untuk membawa bekal makanan berupa 4 sehat 5 sempurna. Yang keempat, saya membuat jadwal untuk melaksanakan pembelajaran ke rumah pada masing-masing anak yang dilaksanakan 1 kali dalam seminggu atau 2 minggu. Saya melaksanakannya setelah selesai pembelajaran di sekolah.
Siswa yang pertama adalah Muhammad Amin. Kemudian saya juga melakukan perjalanan di rumah Naila, daerah Citeras, perbatasan dengan Maja yang merupakan pusat industri tambang pasir dan tanah. Sepanjang perjalanan, saya harus berpapasan dengan truk-truk besar pengangkut pasir dan tanah. Debu dan asap tebal sudah menjadi hal yang biasa saya temukan di sepanjang jalan. Terakhir adalah perjalanan ke rumah Gilang. Meskipun berada di pusat kota, namun saya tetap harus melewati gang sempit dan jalan yang belum beraspal. Gilang yang berasal dari keluarga kurang mampu dan sering-sering sakit-sakitan membuat ia juga mengalami kendala untuk belajar ke sekolah. Yang kelima, secara umum, layanan yang saya berikan adalah pembelajaran individual dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Saya juga menggunakan laptop atau tablet dalam memberikan penjelasan mengenai aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian berdiskusi dengan orang tua mengenai kebiasaan yang harus dilakukan anak mereka di rumah. Anak juga diberikan pembelajaran menulis ataupun mewarnai yang berkaitan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kolaborasi dan komunikasi yang efektif dengan orang tua sangat membantu saya dalam pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Orang tua menyampaikan laporan aktivitas anak mereka melalui media WhatsApp dan laporan harian aktivitas. Semua biaya yang timbul dari kegiatan home visit yang telah saya lakukan berasal dari keuangan pribadi saya seperti bensin kendaraan, persiapan meja belajar mini, dan kerusakan pada motor yang timbul karena harus melewati jalanan yang berlobang dan becek, serta kuota yang dibutuhkan saat pembelajaran berlangsung. Harapan saya, Amin segera sembuh kembali dan dapat kembali belajar di sekolah. Terima kasih kepada Bapak Ivan yang telah mau datang ke rumah untuk mengajar Amin dari Rangkas ke Jawilan Serang. Tentang program 7 kebiasaan itu menurut saya memang bagus buat anak saya. Anak saya jadi lebih disiplin mungkin dalam bangun tidur, terus dia mau olahraga, terus saya suruh dia ikut sholat, ikut ngaji dia mau, terus dia main sama saudara atau sama tetangga juga dia mulai agak mau, walaupun ya sering berantemnya sama yang temennya itu, tapi dia udah mulai terbiasa dan dengan program itu mungkin dia juga lebih mandiri. Harapan dengan adanya program 7 kebiasaan itu, saya berharap anak saya lebih mandiri, lebih dia disiplin dalam bangun tidur, tidurnya juga cepat gitu. Terus dalam sosialisasi dalam masyarakat dia bisa berbaur dengan masyarakat walaupun dengan keadaannya begitu. Terus dalam kesehatan, dalam makan juga dia mudah-mudahan terbiasa dengan makan yang rutin, dengan beribadah dia dengan rutin, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dengan program itu. Demikianlah video praktek baik tentang pelaksanaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang telah saya lakukan. Semoga dapat menginspirasi guru dan orang tua di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.